Alhamdulillah. Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gas. Purbalingga mendung karena tadi pagi habis hujan. Nggak tahu nanti hujan lagi apa enggak. Nih, genangan-genangannya masih ada cuy. Dan hawanya tuh nggak panas sama sekali loh. Padahal ini sekarang mau jam 9. Ya mungkin karena masih sisa-sisa hujan ya. Semoga nanti sore hujannya nggak deras-deras banget deh. Atau minimal hujannya malam aja nggak apa-apa pas aku udah pulang. Ya karena aku sekarang mau ke Purwokerto teman-teman, di mana aku ada kerjaan membantu meluluskan mahasiswa. Wis, ini nanti akan ada ujian skripsi, dimana mahasiswa nanti akan kita uji pendalaman pembuatan skripsinya sama ujian pendadaran. Jadi selama perkuliahan nanti akan ditanyakan ke mahasiswa materi-materi yang sudah diterima pada saat perkuliahan. Itu berapa tahun, misal katakanlah 4 tahun ya, selama 4 tahun itu belajar apa gitu. Dan itu random teman-teman. Untuk pertanyaannya nanti ada 4 konsentrasi. Ada manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Nanti setiap dosen akan menanyakan konsentrasi-konsentrasi tersebut. Karena pengujinya nanti akan ada 3 dosen cuy. Gitu, nanti kita lihat bareng-bareng aja. Lumayan rame. Hawanya enak banget sebenarnya. Kalau buat reading ini kayak gini, nggak panas sama sekali, tapi nggak hujan ya. Jadi apa ya, berkabut-kabut gitu. Cuma ini nggak tahu ya, mungkin tanda-tanda mau hujan lagi itu. Dan biasanya kalau hujan kayak gini, yang biasanya sering rusak adalah jalan. Nih kadang kalau musim hujan, nggak tahu ya, mungkin kan terkikis air ya. Akhirnya aspalnya pada bolong. Nah itu jadi PR tuh untuk kita semuanya, khususnya para pimpinan daerah. Karena banyak loh orang, amit-amitnya, kecelakaan itu karena jalan berlubang. Banyak banget. Ada yang lagi kayak gini tiba-tiba lubangnya gede banget, jatuh kena lubang tersebut, terus nggak bisa dikendalikan motornya, jatuh. Ada juga yang kayak gini, di depan tiba-tiba ada lubang, berusaha menghindari ke kanan, tiba-tiba di depannya ada motor atau mobil, akhirnya crash, accident. Itu sering banget. Jadi ini di jalan ini kan kondisinya itu kan memang unpredictable ya, tidak terprediksi. Tapi yang bisa diprediksi adalah jalanan halus. Nah kalau halus kayak gini tuh enak teman-teman. Tuh kan enak, nggak resiko jatuh lah. Bagusnya tuh gunungnya tertutup awan. Tapi kita lurus aja deh. Ini kita masuk ke daerah Banyumas, tapi daerah ininya ya, pinggirannya teman-teman ya, bukan di pusat kotanya, karena lebih enak. Ini enaknya kalau musim penghujan ini, tumbuhannya itu ada apa ya, subur-subur. Wah sudah mulai gerimis cuy. Aduh, semoga sampai UMP nggak tambah deras gerimisnya. Siap, mantap. Agak sedikit ngebut menghindari hujan deras. Ini padahal semakin siang ya, jadi cuacanya benar-benar tidak menentu cuy. Oke,
sebentar lagi masuk ke UMP. Nanti kita parkir terus kita langsung menuju ke ruang sidang. Gak tahu nih, ini masih jam 9 kurang 5, jadi masih ada waktu karena acaranya jam 9. Wah, hujan cuy, pas banget masuk ke UMP pas hujan. Oke. Iya. Wah, lumayan sepi karena kemarin habis libur pemilihan umum, jadi mungkin masih pada mudik. Seperti biasa, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kantor pusatnya di depan, kampusku di belakang. Tapi paling tinggi cuy. Yes. Tuh. Parah. Mantap. Ini pembersihan lumut, perawatan gedung gimana ya? Nggak tahu ya. Parkir di sini aja deh. Apa di sana ya? Ya di sana aja deh. Pelan-pelan. Oke. Hupla. Oke, teman-teman, kita parkir di sini aja biar aman. Hop. Sepi cuy. Oke, kita lanjut ke kampus ya. Oke cuy, ini aku sama Bu Erni sudah menuju ke lokasi. Lah, ini mahasiswa yang akan kita uji. Dan di sini tinggal tunggu Pak Yoto, agak sedikit terlambat katanya. Kita siap-siap ya untuk menguji mahasiswa. Bismillah. Dalam industri kopi yang sudah berkembang saat ini, itu coffee shop menjadi salah satu tempat yang menjadi favorit masyarakat untuk hanya sekedar bersantai ataupun bekerja. Kemudian untuk salah satu coffee shop yang ada di Purwokerto yang saat ini masih ramai itu ada ruang temu Coffee and Space. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Ibu Dr. Erni selaku pembimbing dan Mbak Atika Diah ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atika, di sini akhirnya sudah sampai ke titik ini ya. Setelah berapa bulan dari semprot, saya sampai lupa. Cukup lama Pak. Cukup lama ya. Ya alhamdulillah bisa sampai ke titik ini. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mereview, dan ini hipotesisnya ada berapa? Hipotesisnya ada 5. Ada 5 atau ada 4? Ada 4. Ada 4 ya. Coba nanti berarti di halaman 73 coba dicek. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 4. Ini untuk tata tulis dan lain-lainnya saya sudah lipat-lipat ya, nggak perlu saya bahas lagi ya. Tapi overall sudah oke. Untuk bab 1 sampai 3 sudah dikoreksi dan bisa direvisi. Yang pertama saya lihat di gambaran umum objek penelitian ini cukup lengkap sih, dimana ada beberapa terkait dengan rating, luas, operasional dan lain-lain. Ini sumbernya dari mana? Dari langsung ke ruang temunya Pak. Berarti langsung ketemu sama orangnya? Iya. Sama siapa? Sama manajernya, manajer areanya. Manajer areanya apakah Bapak Agung Santoso? Kalau Pak Agung itu CEO-nya, kalau manajer area itu dari Mas Idoy. Oh, dari ya, berarti ini semua yang Anda tulis di sini bukan ngambil dari artikel ya? Bukan. Berarti langsung wawancara ya? Oke. Berarti akan lebih baik dikasih penjelasan di situ. Misal katakanlah nih, di sini Anda kasih ulasan. Alhamdulillah. Dengan catatan revisi segera dilakukan. Syukur-syukur Anda bisa publish ke jurnal. Oke cuy,
alhamdulillah tadi udah selesai ngujinya. Jadi aku nggak spill semuanya teman-teman, nggak ngerekam video semuanya karena itu lumayan lama, 1,5 jaman. Dan ya ada beberapa yang memang nggak bisa di share ya teman-teman, karena ini terkait dengan apa yang diujikan. Tapi yang jelas mahasiswa harus siap. Seperti tadi, mahasiswa harus menjelaskan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, dan nanti kita sebagai dosen penguji akan bertanya apakah memang penelitian tersebut itu dikerjakan secara maksimal atau tidak, atau cuma asal-asalan, atau cuma asal perintah orang untuk ngerjain dan lain-lain, bahkan sampai ke analisis ya. Dan selain itu juga setelah dinyatakan lulus untuk ujian skripsi, itu nggak langsung selesai begitu aja. Ada yang namanya pendadaran. Tadi kita tanya-tanya terkait dengan kemampuan dia untuk memahami materi-materi dari pertama kali masuk kuliah sampai akan lulus kuliah. Dan alhamdulillah tadi Mbak Atika, namanya Atika teman-teman, itu bisa menjawab dengan baik. Ya nggak mungkin dong sesempurna sampai ke tidak ada pertanyaan atau revisi, tetap ada revisi. Cuma kalau dari kita itu yang penting ada sebuah kesalahan dan mahasiswa tahu kenapa sih yang membuat kesalahan tersebut itu harus dikoreksi, itu harus tahu dan bisa menjelaskan. Jadi tidak semata-mata harus sempurna, itu enggak. Yang jelas mahasiswa itu harus bisa memahami penelitiannya dia sendiri. Terus terkait dengan yang nanti akan ditanyakan ya, dari 4 konsentrasi tersebut, tadi itu aku nanya manajemen keuangan. Ya aku sharing-sharing terkait dengan keuangan yang ada di perusahaan, dan aku tanya ini, misal katakanlah, kenapa sih sebuah perusahaan itu sangat memprioritaskan manajemen keuangan? Nah, nanti sama mahasiswa dijawab alasannya apa. Terus juga mungkin beberapa pertanyaan yang memang sifatnya textbook ya, definisi, terus unsur-unsurnya, prosesnya, lah itu juga harus dikuasai oleh mahasiswa. Ini kalau aku tadi keuangan sama operasional. Terus tadi dosen penguji yang lain mungkin tanya tentang sumber daya manusia, ya terkait dengan karyawan di perusahaan, apapun itu. Terus dosen lain ada yang tanya tentang marketing, gimana strategi marketing sebuah perusahaan, teori-teorinya apa, dan lain-lain. Nah itu kalau aku sih sebenarnya materi-materi tersebut jawabannya itu tidak fix ya, atau tidak pasti sebenarnya. Yang penting tahu intinya, dan setelah itu bisa dikembangkan sendiri. Tapi kalau mahasiswanya tidak belajar public speaking, tidak belajar berkomunikasi, dia akan grogi. Kalau dia grogi, materi-materinya biasanya akan buyar gitu. Ini masih suasana hujan nih, masih gerimis teman-teman. Nah kita belok kanan aja ya. Oke, kita gas. Weh, mantap. Ini mau udah nggak hujan lagi insya Allah. Sudah nggak ada awan hitam. Aman. Awan hitamnya di kanan itu, lihat. Itu awan hitamnya. Mungkin di daerah Sokaraja itu hujan cuy. Ini kita nggak lewat Sokaraja, kita lewat jalan alternatif. Lebih enak untuk dilalui. Jalannya juga alhamdulillah nggak rusak-rusak banget. Ya paling ini nih yang harus dibenahi. Nah ini, monggo bupati yang baru. Kita gas lagi. Weh mantap.
hawanya enak banget cuy. Tuh lihat, ini bukan di pegunungan teman-teman, tapi suasananya itu kayak di lereng gunung nih. Keren. Pelan-pelan. Gas. Mantap. Oke teman-teman, di sini mungkin aku mau sharing-sharing terkait dengan apa sih yang membuat mahasiswa itu membedakan pekerjaannya. Jadi pada saat mahasiswa lulus, dia akan mencari kerja teman-teman. Mungkin ya, atau bisa jadi mahasiswa lulus dia hanya menggugurkan kewajiban. Jadi orang tua kepengen lulus terus, dan mahasiswa berusaha agar lulus. Mungkin mahasiswa tersebut sebenarnya sudah punya usaha atau niatnya mau usaha. Tapi yang jelas kalau yang namanya usaha jangan nunggu lulus. Itu masih dalam proses mahasiswa, itu tetap usaha kecil-kecilan lah. Jadi startup bisnis itu harus sedari dini, sedari awal. Tapi kalau kerja memang ada spesifikasinya ya teman-teman. Misal katakanlah syarat-syarat administratif, kalian mau jadi pemimpin, masuk ke perusahaan, itu hampir tidak ada kriteria lulusan SMA langsung menjadi pemimpin. Itu hampir tidak ada, susah. Pasti tetap ada pendidikan di situ. Dan untuk berkarir memang pendidikan itu juga sangat mempengaruhi cuy. Nah setelah mahasiswa lulus, yang tadi mahasiswa itu milih perusahaannya itu seperti apa ya, satu yang sesuai dengan konsentrasinya, sesuai dengan minatnya sama bakatnya. Kalau di manajemen kan ada 4 konsentrasi: manajemen SDM, pemasaran keuangan, dan operasional. Lah itu sebaiknya disesuaikan. Teman-teman senang menjadi sales, teman-teman senang pemasaran, malah ditempatkan di akunting gitu lah. Itu agak sedikit PR tuh teman-teman. Nanti mungkin untuk kalian bisa enjoy di perusahaan. Bagusnya mantap ya. Jadi nanti kalian harus sesuai dengan apa yang menjadi minat dan bakat kalian. Tapi kalau aku pribadi ya, di awal-awal setelah kalian lulus, yang bisa menjadi pengalaman kalian gas itu. Tapi disesuaikan dengan kompensasinya, dengan gajinya. Cuma mau niat pengalaman, kerjanya gila-gilaan, ditempatkan di tempat yang jauh dari kampung halaman, kompensasinya atau gajinya tidak sesuai, lah itu bunuh diri cuy, serius. Jadi yang memang harus relevan sama kompensasinya. Walaupun mungkin pengalaman itu tidak ternilai harganya ya teman-teman ya, itu sih. Tapi kalau aku ya, kita realistis aja lah, jangan kelamaan cari pengalaman, harus berkembang terus. Alhamdulillah cuy, sudah sampai di Purbalingga dan nggak hujan. Ini habis hujan ini kalau nggak salah, tanahnya masih pada basah dan langitnya bagus. Ini mohon maaf nggak ada biru-birunya ya, karena ketutup awan semua itu. Rame-rame. Oke cuy, kita sedikit speeding ya, karena depan kosong. Mantap. Enaknya hawanya tuh sejuk. Ya mungkin gitu aja teman-teman, sharing-sharing pengalaman di hari ini, dimana semoga ada ilmu yang bermanfaat dan
Kalau belum subscribe, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu biar bisa tahu video-videoku yang lainnya. Kalau suka silahkan di like, dan kalau semisal mau diskusi silahkan tulis aja di kolom komentar. Tetap sehat ya untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.